Saya berpikir tadi ke surga itu harus melalui titian siratal mustaqim. Bagaimana caranya supaya tidak jatuh melalui titian siratal mustaqim itu? Karena moto ambo ialah Bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wala quwata illa billah aliyul azim. Jadi kalau sesuatu itu dari Tuhan, datanglah. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Oh tadi minum formalin jadi kafirin. Hei murtadin, ini mualaf siap nampolin bersama dengan umat muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sahabat mualaf, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi produk yang dihasilkan dari PT Murtadin Kalengseng Rombeng Indonesia. Tentunya dipimpin oleh Pastor Pendeta Uskup Yusuf Manukbulu. Dan video itu dibuat judulnya tuh menggelegar, tapi isinya ambiar. Dia membuat judul Kesaksian Uda Minang ini membuat ratusan muslim murtad. Ratusan tim mana yang ngomongnya cuma satu ekor, cemacem weh cup. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita akan tonton videonya bersama-sama. Tapi sebelum lanjut, silahkan bagi sahabat mualaf yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, sekarang waktunya untuk tampol itu tombol subscribe, dan kalau suka videonya silahkan klik like, dan kalau bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya. Insya Allah menjadi amal jariah untuk bekal di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo kita tampol bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tampol bos. Saya mengucap syukur atas kesempatan ini, di mana saya boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena saya waktu di agama seberang, agama saya yang dulu, saya hanya ingin mengenal Tuhan. Tetapi apa yang saya alami, Tuhan menyatakan kebenarannya Dia kepada saya. Jadi apa yang saya cari di agama saya yang dulu, saya menemukannya justru di dalam Alkitab. Jawaban doa tentang apa yang ingin saya lakukan, apa yang ingin saya rindukan tentang Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa Alkitab itu memang kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan. Itu terbukti dari hidup saya yang terikat karena kutuk, karena dosa, karena keluarga saya katanya keluarga terkutuk sampai 7 turunan, ada kena guna-guna, ada yang mengatakan termakan sumpah segala macam. Saya mencoba dalam agama saya taubat nasuha dan hidup sesuai dengan katanya obat saya Al-Quran. Saya coba lakukan, tetapi tidak mampu membebaskan saya dari kutuk, tidak mampu membebaskan saya dari belenggu ikatan dan sakit penyakit. Ini nggak perlu kita tampol ya, karena ini basic atau dasarnya dia memperkenalkan diri katanya ya. Terus dia bilang kena kutuk 7 turunan dan termakan sumpah. Kalau iya kena kutukan terus kena makan sumpah serapah dari orang lain, wallahu alam gitu ya. Tapi yang anehnya dia mengatakan menemukan kebebasan ketika membaca Alkitab, padahal katanya dia sebelumnya tobat nasuha dan juga obatnya yaitu Al-Quran.
Kalau saja kita tanya nih orang baca Al-Quran bagaimana niatnya, bagaimana caranya, tentunya dia pasti melongo dan mendadak jadi boloho. Boloho teh bahasa Sunda eta mah. Atau kita suruh coba bacaan niat sholat sunnah taubat seperti apa dan berapa rokaat, terus bacaannya apa saja, udah pasti ngahulang bos. Begitulah ya bumbu-bumbu murtadin biasa. Kita ke video selanjutnya. Nice. Tuhan membuktikan kepada saya bahwa dia mendengar doa, bahwa dia menunjukkan jalan yang harus saya tempuh. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dan apa yang saya rindukan tentang kebenaran, apa yang saya rindukan tentang ke surga. Saya berpikir tadi ke surga itu harus melalui titian siratal mustaqim, titian siratal mustaqim, titian siratal mustaqim. Di bawahnya neraka. Saya mengukur diri saya pasti jatuh. Bagaimana caranya supaya tidak jatuh melalui titian siratal mustaqim itu? Titian siratal mustaqim itu. Titian siratal mustaqim itu. Satu-satunya jalan Tuhan menunjukkan kepada saya, ini loh jalan kebenaran itu. Kamu tidak perlu titian siratal mustaqim itu. Karena aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan supaya kamu bisa sampai ke surga. Ini waktunya tampol indah nih. Tampol bos. Kalau bahasa Sundanya mah ini teh maksakeun sia teh kehead bari jeung teu nyahona naon. Ini dia nih terlalu memaksakan tapi dia tidak tahu apa-apa tentang ajaran Islam. Maksudnya mah meureun ya jembatan Sirotol Mustaqim tapi dia salah nyebut nyahona naon mah ngacedog atuh sia teh kehead. Tapi karena dia membaca terus teksnya mungkin terlalu cepat makanya ngomongnya nggak ada titik, nggak ada koma, dihajar we terus ya. Jadi ketahuan apa yang dia baca dan apa yang ingin dijelaskan tuh nggak nyambung, betul tidak? Tapi inilah contoh pemikiran yang tidak menggunakan akal dan tidak menggunakan iman. Samaruknya gampang menurutnya melewati jembatan itu teh. Semaruknya. Bahasa Indonesianya teh Anda pikir gampang gitu melewati jembatan seperti itu bos. Tidak semudah apa yang kita bayangkan sebagai manusia normal bos. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya diberikan gambaran seperti yang tertulis di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim diceritakan oleh Abu Sa'id Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata atau bersabda yang artinya, aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Wow, dan kita tidak bisa membayangkan seperti manusia normal gitu, nggak bisa ya. Dan gambaran lainnya ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan jahanam atau neraka ya. Akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada syirot itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Nah, Rasulullah bertanya nih kepada para sahabatnya, pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sa'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ia menempatkan manusia sesuai dengan amalan mereka. Di hadis riwayat Bukhari nih ditulisnya. Dan masih banyak lagi penjelasan-penjelasan tentang jembatan Sirotol Mustaqim ini yang nggak bisa saya jelaskan satu persatu ya, karena panjang banget dan tafsirnya wah ya, ini tidak dapat dibayangkan oleh pikiran manusia seperti kita gitu. Di beberapa hadis pun dikatakan nanti ada orang yang melewatinya seperti kilat yang menyambar, terus ada yang cepat tanpa ada halangan, bahkan ada yang terpeleset, terus ada yang tidak mampu melewatinya, bahkan ada yang merangkak dan akhirnya jatuh juga. Nah, itu hanyalah sebuah gambaran amalan kita, kebaikan kita, ibadah kita, atau Allah lebih mengetahui kita ini taat atau tidak pada perintahnya, mempersekutukan Allah atau tidak, melakukan perbuatan syirik atau tidak. Nah, itu Allah tempatkan di tempat yang layak ya. Mudah-mudahan kita sebagai orang muslim melewati jembatan itu seperti kilat yang menyambar ya, cepat banget artinya. Tapi berbeda ya dengan orang-orang yang tidak melakukan perbuatan baik,
seperti yang Allah perintahkan, bahkan lebih fatalnya tuh syirik ya, menduakan Allah, mempersekutukan Allah, lalu dia membuat kemungkaran. Intinya banyak perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ini yang Allah tidak suka, mempersekutukan Allah tentunya, dan menjadikan utusan Allah sebagai Allah, dan dijadikan Allah, bahkan dirapatkan menjadi Allah. Nauzubillah min zalik. Ya, kita mah insya Allah termasuk orang-orang yang mampu melewati jembatan itu tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan, seperti kilat yang menyambar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kita lanjut lagi ya sahabat mualaf. Oleh roh Tuhan saya mengenal Tuhan. Jadi dengan pikiran saya, dengan pengetahuan saya tentang agama, saya tidak bisa mengalami Tuhan. Saya tidak bisa, walaupun saya mencoba menjadi orang alim, melakukan sholat, melakukan puasa, tetapi saya tidak bisa mengalami Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam Injil, melalui Yesus Kristus, saya mengalami kuasa Tuhan, dan penyertaan Tuhan, dan pimpinan Tuhan, dan roh Tuhan. Dan roh kuasa Tuhan itu saya alami. Jadi itu yang membuat saya menjadi Kristen. Itu yang tidak bisa saya sangkal. Bisa mengalami Tuhan, mengalami Tuhan eta nukumaha kutil. Ya Allah. Ini untuk sahabatku yang ada di Padang sana, indah usah memikian kecek-kecek inyo. Soalnya inyo tuh mengecek indah pakai otak, indah pakai akal, indah pakai pikiran jodoh. Jadi anggap saja orang gilo yang lagi modal di kandang kudo ya. Ampun. Ya kita lanjutin lagi ya. Ngacoblak kena ke mana weh si kehetnya. Ibu saya karena saya pindah keyakinan merasa berdosa, ingin seperti dia juga terseret ke neraka gitu. Jadi saya coba yakinkan ibu saya, karena apa? Di Islam juga ibu saya sudah menyerahkan saya mengaji, sudah menyerahkan saya ke ustadz. Itu sudah tanggung jawabnya sebagai seorang muslimah sudah dia lakukan. Sudah belikan saya Al-Quran, sudah belikan saya peci, sudah belikan saya kain sarung, sudah serahkan saya ke ustadz. Tetapi ibu, sekarang setelah saya dewasa, itu tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Ibu tidak akan masuk neraka gara-gara saya, ibu juga tidak akan masuk surga gara-gara saya. Begitulah secara hukum Islam gitu. Jadi ibu saya dengan keterangan itu, ibu saya juga sedikit tenang. Kalau begitu, ya udah, kamu kemana, siapa yang bisa menerima kamu, nanti saya akan tuntun kamu. Tampol indah nih. Tampol bos. Betul ya, setelah dewasa kita ini mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata siapa? Ibu atau orang tua kita tidak bertanggung jawab juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibu kita sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang muslimah, katanya ya, kata dia, membelikan peci ya, memberikan Al-Qur'an, menyerahkannya kepada ustadz, terus membelikan sarung katanya ya. Bukan seperti itu bos. Terus nanti tuh ditanya bagaimana cara mendidik anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya ini, apakah dari hasil yang haram atau yang halal. Terus akhlak buruk dan akhlak baiknya nanti juga dipertanyakan sama Allah. Terus adil atau tidaknya si ibu ini atau orang tua ini terhadap anak-anaknya. Dan masih banyak lagi lah ya yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Segera ya, baca Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19. Di situ sangat jelas ayatnya, bahkan kalau kita membaca tafsirnya itu ya Allah luar biasa. Kita sebagai orang tua dan nanti calon orang tua, yang paling berat tanggung jawabnya adalah ketika kita tidak mengamalkan atau mencontoh hamba Allah yang namanya Luqman Al-Hakim. Di situ Allah berfirman, dan ingatlah, lihat ya, dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim memberikan contoh pengajaran yang baik terhadap anak-anaknya. Dan mohon maaf bila saya keliru ya menyebutkannya, karena banyak berbagai pendapat ulama tentang hambanya Allah ini Luqman Al-Hakim, yaitu dikembalikan kepada pengajarannya guru-gurunya masing-masing. Dan kalau kita baca ya di ayat ke-13 dan juga ayat ke-17 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa izqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunnaya la tusyrik billah inna syirka lazumun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya,
di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Bahkan di ayat ke-17-nya Allah pun berfirman, "Ya bunnaya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma as-sabaq inna zalika min azmil umur." Shadaqallahul azim, yang artinya, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Masya Allah, ayatnya sangat jelas ya. Di ayat ke-13, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah." Dikenalkan Allah dari kecil tuh udah harus dikenalkan. Saya mah terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat untuk mendidik anak-anak kita mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang benar dan juga satu-satunya Allah yang layak disembah. Nah, inilah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dalam mendidik anak-anak kita. Kita sebagai orang tua sudah diperintahkan, bahkan Allah firmankan tuh jelas dalam Quran surah Luqman, agar kita tuh menjaga anak-anak kita supaya tidak syirik atau mempersekutukan Allah atau menjadikan makhluk sebagai Allah atau ciptaan Allah jadi Allah lalu dirapatkan untuk menjadi Allah. Nauzubillah min zalik ya Allah. Kalau sahabat perhatikan tadi ada kalimat yang sangat jelas, wanha 'anil munkari, cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar seperti mempersekutukan Allah, perbuatan syirik, tidak menyembah Allah, malah menyembah makhluk Allah, diagul-agul, disombongkan gitu ya. Gua punya Tuhan yang mati dan hidup kembali. Nauzubillah ya. Itu harus kita cegah sebagai orang tua atau nanti calon orang tua yang mempunyai anak. Bahkan kalau kita melihat lagi dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kalimatnya ini sangat jelas ya, menyuruh kita sebagai orang-orang beriman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang muslim, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mau jadi salah satu bahan bakar neraka? Makanya cegah anak-anak kita dari perbuatan syirik atau diri kita sendiri dari mempersekutukan Allah atau menduakan Allah, tidak menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Hati-hati sahabat mualaf, nanti kita bisa jadi bahan bakar neraka. Nauzubillah min zalik ya. Semoga kita dijauhkan dari hal itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf ya, pemikiran si Uda Minang ini benar-benar kacau balau. Tidak tahu apa-apa tentang Islam tapi maksakeun tah ditampol ya ku mualaf channel Tambuaci asik. Kano moto ambo yola bismillahi tawakaltu alallahi la hawla wala quwata illa billah aliyul azim. Jadi kalau sesuatu itu dari Tuhan, datanglah. Aja. Bismillahi tawakaltu alalahi la hawla wala quwata illa billah aliyul azim. Jadi kalau sesuatu itu datang dari Tuhan, datanglah. Hilang nafsu mandi ya di. Baik Pak Ali Umar, mungkin untuk sedikit lebih meyakinkan, Bapak mungkin bisa baca 1-2 ayat Al-Quran supaya kesaksian ini tidak dianggap sebagai rekayasa, seolah-olah kita menampilkan orang yang tidak berlatar belakang Muslim, tapi kita hadirkan seolah-olah dari Muslim gitu loh Pak. Jadi Bapak mungkin bisa baca 1-2 ayat Al-Quran supaya ini lebih memperjelas gitu ya Pak kepada penonton bahwa ini tidak ada rekayasa sama sekali. Bapak memang benar-benar dari Muslim, dari agama Islam, dan Bapak
bisa ngaji dan tahu ayat Al-Quran gitu. Silakan Pak, 1-2 ayat saja Pak untuk meyakinkan penonton YouTube gitu. Oh ya, oke. Karena di Islam ada ayat-ayat pendek yang kita setiap hari baca. Itu biasanya di luar kepala. Walaupun saya sudah lama tidak baca, tetapi karena ini surat itu entah untuk sholat, entah apa pasti kita baca. Salah satunya ya surat An-Nas, misalnya Quluzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasikan nas, minal allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Salah satunya surat Ikhlas. Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya itu pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu pasti dia di luar kepala, masih bisa diingat beberapa ayat. Baik, kita tampol nih. Tampol bos. Hafal di luar kepala. Tapi bacanya nih ancur, amburadul, kacau balau, tikojot eta bibirnya. Kirain teh Quran surah Al-Alaq ya, atau Quran surah Maryam, atau Ali Imran, atau Al-Baqarah 1-10. Eta deui andalan tehnya. Ngomong we hafal di luar kepala. Sia karet nasi padang. Kalau nggak bisa baca lebih baik diam saja. Bilang aja ini saya baca yang ada di depan saya. Mudah-mudahan benar. Jangan malu-maluin pastor, pendeta, uskup Yusuf Manuk Bulu atuh. Kalau bahasa Sundanya mah ya teh si Ucup Manuk Bulu teh kandal kulit banget Tidak tahu malu tapi tetap ya berjuang memasarkan produk PT Murtadin Kalengseng Rombeng Indonesia. Alhamdulillah ya ikhwafillah, kita mah orang-orang beriman, bersyukur kepada Allah karena kita masih berada di dalam keadaan muslim yang tentunya tidak mempersekutukan Allah, tidak menduakan Allah, tidak menjadikan makhluk Allah sebagai Allah dan dirapatkan untuk jadi Allah. Amin. Alhamdulillah juga kita banyak belajar dari produk Murtadin Kalengseng Indonesia ini. Semakin mereka banyak cerita, alhamdulillah kita juga dapat pahala karena kita belajar agar tidak menjadi seperti mereka, terjerumus ke dalam jalan yang sesat dan ujungnya adalah neraka. Dan banyak juga orang-orang yang mualaf setelah mendengarkan kesaksian mereka. Wow, luar biasa ya, alhamdulillah. Baik sahabat mualaf, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat, insya Allah menjadi pelajaran yang penting dalam kehidupan kita agar kita bisa bagikan ke anak cucu cicit kita. Dan juga saya memohon maaf bila banyak kata-kata atau kalimat yang tidak dimengerti ataupun salah dalam berucap, karena itu murni kesalahan saya pribadi. Dan jika ada benarnya, Allah lah yang maha benar dan Allah lah yang mengetahui segala sesuatunya. Terima kasih sahabat mualaf, syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tamutuna illa wa antum muslimun, fa bi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Sering kita melihat Murtadin Indonesia